Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu dan Bapak guru penggerak SMA Nasional Maros, selaku Ketua Yayasan, saya sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak sekalian sebagai guru penggerak, khususnya di dalam rangkaian acara yang sangat penting artinya pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif sesuai dengan tema yang ada. Dan ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua, bukan hanya guru penggerak, tapi guru-guru lainnya juga semuanya harus ikut membudayakan ini, budaya positif di sekolah khususnya. Dengan demikian, nanti ke depan akan tercipta satu iklim persekolahan yang kita harapkan bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Hanya dengan cara seperti itu barangkali kita bisa merintis dunia kependidikan kita yang seolah-olah sekarang ini ada kecenderungan kita dibingungkan oleh berbagai program-program dari atas. Ya, saya sendiri juga sebagai lepas dari saya ketua yayasan, sebagai pribadi orang yang banyak bersentuhan dengan dunia pendidikan, itu sering bingung apa sebenarnya maunya kita ini. Ada kurikulum merdeka, kemudian ada guru penggerak, kemudian beberapa mata pelajaran. Adanya kegiatan seperti ini, saya harapkan nanti akan menjadi budaya positif di sekolah, dan ini menjadi motivasi bagi siswa kita untuk bisa menjadi siswa yang baik, siswa yang berprestasi, siswa yang diharapkan di kemudian hari menjadi orang-orang yang punya kondisi yang baik, ya. Dia punya skill, dia punya keterampilan, kemudian dia punya attitude yang bagus. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan di acara yang singkat ini, karena saya juga akan menghadiri acara lain. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengemban amanah yang luhur ini. Amanah pendidikan itu agama yang amanah yang sangat luhur dan sangat mengandung banyak nilai-nilai positif serta ibadah. Dia menjadi ibadah bagi kita semua. Semoga juga menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Demikian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif di SMA Nasional Maros ini secara resmi pagi ini saya buka. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah diberikan kepada saya, dan sebelumnya yang terhormat kepada Ketua Yayasan serta Wakasek Kurikulum SMA Nasional Maros, dan serta guru-guru yang saya banggakan. Terima kasih banyak atas partisipasinya sudah menghadiri di tempat yang sederhana ini. Ya, baiklah, saya akan memaparkan hasil dari apa yang saya dapatkan selama di CGP calon guru penggerak angkatan 9 SMA Nasional Maros, yaitu judulnya yang pertama, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, sebelum kita mengetahui, kita harus dulu tahu tujuan pendidikan itu apa. Dan saya mengambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara.
bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini adalah kita sebagai pendidik itu tidak boleh terlalu memaksa anak-anak untuk apa yang kita inginkan, karena dilihat situasi atau dilihat zaman sekarang itu tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu kita itu dituntut memang untuk belajar menggapai ilmu yang kita ingin capai, tetapi sekarang anak-anak itu kalau kita memaksanya, dia malahan tambah tambah tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut di sini saya lanjut menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif itu saya ambil di sekolah supaya karena saya melihat dari di sekolah kita sekarang kebanyakan anak-anak itu bermasa bodoh. Jadi artinya saya di sini mengambil budaya positifnya itu agar anak-anak itu dapat berkembang menjadi yang pribadi yang lebih kritis, yang bertanggung jawab. Apalagi sekarang anak-anak itu tanggung jawabnya minim. Ya, karena misalnya contoh kecilnya kita memberikan tanggung jawab kepada siswa kita dengan menjaga kebersihan. Dan ternyata tanggung jawab yang kita berikan ternyata dia tidak melaksanakan sesuai apa yang kita berikan amanah. Malahan acuh tak acuh lah masalah kebersihan, apalagi menjaga kebersihan sekolah. Padahal ini adalah salah satu budaya positif, budaya sehingga membuat sekolah kita menjadi aman, tentram dari jauh dari penyakit-penyakit. Apalagi sekarang melihat dari situasi cuaca yang begitu membuat kita biasa kita menjadi lemah karena itu cuaca yang pertama, yang kedua itu kebersihan. Itu. Kemudian lanjut selanjutnya. Di sini saya menjelaskan konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Itu adalah 7 konsep utama budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya yang pertama di sini saya mau menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Pasti ada yang bertanya-tanya apa itu perubahan paradigma belajar. Di sini ada 2 poin. Yang pertama dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Artinya itu disiplin di sini sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada kedisiplinan itu bahwa apa yang kita ingin sampaikan pasti akan tidak terjadi. Contohnya misalnya kedisiplinan siswa itu harus tepat waktu datang ke sekolah. Kalau tidak terlaksana itu sekolah kita tidak tahu bagaimana akan jadinya. Jadi itu adalah salah satu contoh kedisiplinan. Oke, kita lanjut di yang kedua. Yang kedua di sini saya minta sama teman-teman guru untuk berpasang tangan. Kemudian maksud dari sini adalah misalnya contohnya Ibu Cilda dengan Ibu Hera berpasangan, kemudian Ibu Hera itu berpikir membuat sesuatu atau menulis sesuatu yang sangat berharga baginya, dan kemudian setelah itu Ibu Hera itu menyimpan di tangannya, lalu menggepalkan tangannya, lalu Ibu Cilda akan berusaha membuka tangan Ibu Hera
dengan cara membujuk, dengan cara menggelitik, itu dengan cara apalagi dengan cara menggoda supaya agar itu tangan Ibu Hera bisa terbuka. Kalau misalnya tidak terbuka berarti ada alasan tertentu Ibu Hera sehingga tidak membuka kepalan tangannya. Di sini nanti kita minta kepada Ibu Hera untuk alasannya apa, kenapa. Jadi sekarang tugasnya adalah berpasang-pasangan, kemudian mempraktekkan siapa di antara pasangan untuk menulis sesuatu yang paling berharga, kemudian dikepalkan di tangannya, lalu ditutup, lalu temannya berusaha untuk membuka. Ya, silakan Bapak Ibu guru untuk bekerja sama dengan pasangannya. Ya, silakan. Kemudian bisa kita tulis saja atau bisa kita pikir saja langsung bisa dikepal tangannya. Lalu dipikir apa yang kita pikir itu baru kepal tangannya. Kemudian pasangan berusaha untuk membukanya. Ya, silakan bisa untuk berpasangan. Ya, silakan. Sudah? Ya, silakan Ibu Hera sama Ibu Cilda. Berusaha menggoda. Pasang. Kami Bu. Kenapa kita tidak mau? Begitu lah. Kasihanilah aku. Please. Lumayan berharga sekali di dalam. Ya sudah bukan. Karena ini berharga jadi saya tidak boleh memaksa begitu. Iya, oke. Terima kasih. Saya mau tanyakan kepada Ibu Hera, kenapa tangannya masih tetap dikepal, tidak mau dibuka? Apa alasannya? Dan ada sesuatu apa yang ada di kepala tangan Pak? Tadi sudah juga tidak berusaha membuka dengan keras, tidak memaksa. Jadi saya kira dari tidak terbuka. Kemudian kan tadi ada yang berharga. Kalau kita berharga, sesuatu yang berharga dari yang kita punya, berarti kita mau lindungi dengan baik. Jadi tidak akan gampang untuk serahkan kepada orang lain. Iya, oke. Terima kasih atas alasan sehingga Ibu Hera tidak membuka kepala tangannya. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pasti ada yang bertanya-tanya apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Contohnya itu berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di kelas ya, pembelajaran di kelas. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah ada paradigma baru, kita pasti memiliki adanya perubahan paradigma untuk pembelajaran. Jadi di sini ada seorang guru di dua guru di sini berilusi guru mengontrol murid. Bagaimana itu guru berilusi mengontrol murid, kemudian yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya di sini kita sebagai guru harus berilusi. Misalnya berilusi untuk siswa ya. Bagaimana caranya itu siswa itu mempunyai karakter yang baik. Cara-caranya berilusi. Bagaimana caranya itu siswa itu berubah. Contoh kecilnya berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi rajin, begitu. Kemudian kita juga berpikir bagaimana itu supaya kita itu apa yang kita pikirkan itu dapat bermanfaat untuk siswa kita ke depannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya di poin kedua itu saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Ya, sesuai dengan saya jelaskan yang pertama disiplin positif. Tapi saya mau tanya dulu sama guru-guru, Bapak Ibu guru,
itu makna disiplin? Ya, Tepat silakan. waktu, Bu. Disiplin adalah menghargai waktu. Ya, menghargai waktu. Siapa lagi? Ya, silakan Pak. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Yang melaksanakan sesuatu dengan aturan yang ada. Selanjutnya siapa lagi yang tahu apa itu makna disiplin? Siapa lagi di antara kalian, ibu bapak guru, selain menghargai waktu, menghargai aturan yang ada, siapa lagi? Makna dari disiplin, siapa yang tahu? Tidak ada lagi? Ya, oke. Itu adalah dua contoh dari Bapak Ibu guru yang mengetahui makna disiplin. Bahwa disiplin itu bukan hanya menghargai waktu ya, masih banyak lagi. Disiplin belajar, disiplin bertanggung jawab, disiplin apalagi berbicara sopan santun. Itu juga harus ada ditanamkan dalam diri kita, karena kalau kita tidak disiplin, otomatis semuanya akan terkendala. Contoh kecilnya juga itu misalnya datang tidak tepat waktu, itu harus diubah menjadi datang tepat waktu. Iya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maksudnya itu yang kita miliki tanggung jawab. Misalnya kita diamanahkan, misalnya ada jadwal piket ya, jadwal kebersihan di kelas. Misalnya di hari Senin, siapa anak-anak yang jadwalnya jadwal membersihkannya, berarti dia harus melaksanakan tanggung jawabnya, harus disiplin, artinya harus tepat waktu untuk mengerjakan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Seperti itu dengan cara membersihkan kelas, mengatur buku di dalam kelas itu. Oke, lanjut. Disiplin positif juga bisa merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Artinya di sini kita membuat disiplin untuk siswa itu tidak ada yang namanya hukuman atau ancaman, karena kedisiplinan itu adalah salah satu proses yang memang wajib kita miliki. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya di sini nilai-nilai kebajikan. Ya, contoh kecilnya seperti saling tolong menolong. Itu saling tolong menolong, bergotong royong bersama, kerjasama, saling memberikan pendapat satu sama lain, itu semua nilai kebajikan. Kerjasama dalam artinya bergotong royong ya. Kemudian bekerjasama di dalam kelas itu misalnya misalnya ada tugas teman-temannya, kita harus saling bekerjasama menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Itu juga salah satu nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya, di sini nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini dalam bentuk organisasi ya, bukan dalam bentuk di sekolah, tapi hampir sama saja. Di sini ada profil pelajar Pancasila mengatakan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa seorang siswa itu harus memiliki kedisiplinan dengan cara bergotong royong juga bisa, kemudian harus juga memiliki mandiri. Mandiri itu artinya misalnya diberikan tanggung jawab, harus menyelesaikan, harus bertanggung jawab yang menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian selanjutnya yang kedua itu menurut IPO Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Artinya itu misalnya
yang kita sudah sepakati. Di sini kita harus komitmen dengan apa yang kita sudah sepakati. Seperti itu. Misalnya contoh kecilnya itu misalnya pada saat rapat lah, rapat kenaikan kelas, kita harus berkomitmen dengan keputusan yang kita berikan. Tidak boleh setelah sudah ada rapat, tidak boleh kita mengubah lagi, karena itu sudah ada kesepakatan, harus berkomitmen. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu keterampilan hidup. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini artinya kita tidak boleh merendahkan apa yang orang yang memberikan pendapat. Kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Seperti itu untuk menimbulkan perkembangan yang lebih baik lagi untuk sekolah kita. Contoh kecilnya misalnya siswa ya. Siswa misalnya terlambat datang ke sekolah, kita harus berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik, bagaimana supaya siswa ini berubah menjadi yang lebih baik dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah, tepat waktu mengikuti mata pelajaran di jam pertama, seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Di poin ketiga di sini kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan. Yang kedua cinta kasih. Kita itu sebagai manusia harus memiliki cinta kasih. Kalau kita tidak memiliki cinta kasih, kita tidak seperti ini. Ya. Yang ketiga penguasaan. Penguasaan yang terakhir adalah kebebasan. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan juga bahwa realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, contohnya seperti misalnya ada orang suka berkeliaran, artinya bukan berkeliaran, maksudnya dia lebih suka di lapangan bekerja. Kita tidak boleh memaksa atau tidak boleh membatasi apa yang orang yang inginkan, karena pandangan orang itu berbeda. Misalnya dia pandangannya, saya bisa di sini di tempat ini karena saya bisiku di sini. Seperti itu. Ada juga bilang saya di sini di sekolah saya mengajar karena bisiku saya untuk mengajar. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksa karena pandangannya orang itu berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada lagi di sini penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini bertahan hidup. Artinya bertahan hidup itu kita harus kita harus makan. Ya, makan, harus memiliki pakaian, tempat tinggal, dan keamanan kesehatan. Itu yang perlu kita punya, karena kalau kita tidak bertahan hidup, kita akan mati kalau tidak ada makanan. Kemudian kalau kita tidak pakai baju, kita akan dikatakan orang gila. Seperti itu. Kemudian kalau tidak ada keamanan, pasti di dalam di rumah itu atau di dalam lingkup rumah ada saja namanya pencurian kalau tidak ada keamanan. Kemudian kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan duduk seperti ini. Tidak akan hadir di kegiatan seperti ini. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Artinya di sini kita harus memiliki rasa kasih sayang. Kenapa bisa? Karena kita manusia. Manusia itu diciptakan untuk memiliki cinta kasih, rasa kasih sayang. Contoh kecilnya misalnya manusia itu wajib bukan wajib ya, artinya manusia itu diciptakan untuk berpasangan. Kodrat untuk berpasangan dan memberikan cinta kasih kepada pasangannya. Seperti itu. Yang ketiga penguasaan. Artinya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Contohnya itu seperti menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu memiliki penguasaan. Artinya penguasaan dalam rumah tangga itu misalnya dia harus menjaga istrinya, menjaga anaknya, memberikan
artinya misalnya contoh kecilnya misalnya kita bekerja sebagai guru, tapi ternyata kita juga ada kemampuan untuk bekerja di sampingan, misalnya mengojek ya. Mengojek itu adalah kebebasan. Ya, kebebasan, mencari pekerjaan sampingan. Nah, kita tidak boleh memaksa bahwa itu haknya orang untuk mencari kesampingan, mencari kebebasannya, karena hidup manusia itu tidak boleh dipaksa, karena kalau kita dipaksa tidak akan terjadi sesuatu apa yang kita inginkan, akan merusak semuanya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Artinya bermain bukan bermain buruk ya, artinya bermain itu mencari supaya perasaan kita itu menjadi lebih tenang. Ya, lebih tenang, enjoy, tidak merasa ada yang dipendam, seperti itu. Ya. Tidak boleh bermain-main. Kalau bermain-main itu lain lagi artinya kalau bermain-main. Kalau bermain-main itu untuk anak-anak kecil. Tapi kalau seperti Bapak Ibu guru bermain-main itu tanda kutip di atas. Iya, seperti itu. Ya. Oh iya, oke. Kalau seperti itu berat. Ya. Oke, lanjut di poin keempat itu motivasi perilaku manusia. Kita harus memiliki motivasi. Kalau kita tidak memiliki motivasi, mungkin kita tidak seperti ini. Misalnya contoh kecilnya ada orang, misalnya orang tuanya, nak ke sekolah supaya masa depanmu itu cerah. Tetapi anak tersebut tidak ada rasa motivasinya dalam dirinya. Ada akhirnya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Kemudian di sini motivasi terbagi menjadi 3. Ada sebagai motivasi intrinsik, ada yang sebagai motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang poin kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, lanjut. Di sini ada 3: hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman, di sini saya mau jelaskan tentang hukuman karena kita biasa sedikit perbedaan dengan konsekuensi ya. Hukuman itu yang poin pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu ada 3: terencana, disepakat, sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Di sini perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian sedangkan restitusi itu ada 2. Satu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contoh hukumannya itu misalnya siswa itu terlambat, kita memberikan hukuman seperti keliling lapangan 1 kali putaran. Sedangkan konsekuensi itu adalah kesepakatan, misalnya kita berkolaborasi dulu antar guru, memberikan kesepakatan apa yang mau diberikan oleh anak tersebut. Seperti itu. Yang kemudian yang ketiga itu restitusi. Restitusi ini adalah murid sendiri yang harus memperbaiki dirinya. Kalau bukan dirinya siapa lagi? Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah cerita antara hukuman dan sanksi konsekuensi. Dan kemudian cerita ini adalah seorang siswa, seorang
menggambar di buku pelajarannya. Dan saya minta cerita tersebut ada pertanyaannya ada 2. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi saya minta Ibu Bapak Guru menulis di sini apa dari pertanyaan pertama, yang kemudian pertanyaan kedua, apakah dia sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, oke, bisa dibantu. Kita bantu. Dan setelah itu bisa ditempelkan di sini. Di sini ada 2, hukuman dengan konsekuensi. Bocah dari putih. Ya, kita tulis di situ. Ceritanya di sini adalah Pak Seno. Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi tergagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Artinya di sini Pak Seno apakah dia sebagai hukuman atau konsekuensi? Kalau misalnya dia sebagai hukuman, apa kalimatnya? Kemudian kalau konsekuensi itu apa juga? Seperti itu. Apakah IPA diberikan hukuman atau dia cuma diberikan konsekuensi? Silahkan ditulis Bapak Ibu Guru, kemudian kita tempelkan di atas sesuai tabel yang telah disediakan. Ya, silakan yang sudah selesai bisa ditulis, bisa dipasang ke atas. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini kamu. Iya, dipilih salah satunya Pak. Hukuman atau konsekuensi?
Ya, oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak Guru. Ternyata kita melihat dari sini perbandingannya. Ternyata Ibu Bapak beranggapan bahwa Pak Seno itu adalah memberikan hukuman kepada IPA. Dan konsekuensinya cuma 2, berarti lebih banyak adalah hukuman. Iya, dia termasuk adalah hukuman karena menyuruh IPA berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di poin kelima adalah restitusi. Restitusi itu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, selama ini kita tidak disadari, di sini ada penghukum. Terkadang kita sebagai guru sebagai penghukum, tapi kita tidak sadari bahwa hal seperti itu tidak boleh. Yang kedua, pemantau. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Artinya di sini pemantau itu misalkan ada guru yang tidak hadir, kemudian kita menanyakan guru tersebut. Nah, itu namanya pemantau. Sedangkan pembuat merasa bersalah itu ketika kita menghadap sama siswa, kita biasa melakukan namanya membuat merasa bersalah supaya anak tersebut mengakui kesalahannya. Ya, kemudian teman. Terkadang kita sebagai guru juga kita bisa sebagai teman dengan siswa. Karena kalau kita tidak berteman dengan siswa sebagai teman, mungkin siswa itu tersebut akan menjauh dan kita tidak bisa memahami karakternya. Seperti itu. Kemudian terkadang kita juga sebagai guru itu manajer. Manajer artinya sini adalah mendidik. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, saya cuma ambil adalah penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Karena kebanyakan kita tidak disadari, kita sebagai guru, kebanyakan itu adalah di penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Di sini yang poin pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah kita alami, pernah kita menyuruh siswa, misalnya dia bermain-main pada saat upacara. Kita memberikan hukuman dengan cara berdiri di depan bendera untuk hormat sampainya berapa menit kita kasih. Itu namanya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini adalah memberitahu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Artinya itu ada siswa yang selalu membuat hati kita itu merasa kecewa dengan contoh kecilnya seperti dia sudah berjanji akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan, tetapi ternyata tidak. Dia hanya berucap dari mulut, tapi tidak ada tindakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Itu. Jadi dia merasa bersalah dan segera meminta maaf kepada gurunya. Ya, oke, lanjut. Ada pun juga manajer. Kita di sini juga sebagai guru itu bisa sebagai manajer juga. Terkadang kita sebagai manajer. Manajer di sini artinya memperbaiki kesalahan siswa. Misalnya ada siswa yang bertengkar, kita sebagai guru yang harus menyelesaikan masalahnya dengan cara menanyakan apa inti masalahnya, kemudian kita mencari solusinya supaya masalah tersebut tidak tersebar luas lagi dan tidak dibesar-besarkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan dan ada kalimatnya. Posisi kontrol apakah aku? Artinya itu kita sebagai guru, posisi kontrol apakah kita? Di sini ada kalimatnya, konteks kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasa kita selalu menunjukkan kata seperti itu ke siswa, tetapi kita tidak sadar bahwa posisi seperti itu kita tidak boleh, karena itu akan membuat siswa itu menjadi merasa kayak menjauh, karena kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu seperti itu, padahal kita tidak boleh sebagai guru berkalimat seperti itu, karena kita sebagai guru adalah mendidik. Ya, oke. Kemudian yang lanjut kedua, posisi kontrol apakah aku? Sama dengan pertanyaan dan kalimatnya, kamu tidak pernah benar
seperti itu kita sebagai seorang pendidik akan harus perlahan-lahan menghilangkannya. Karena kalau kita menggunakan kalimat itu, kita sama saja menyakiti hati perasaan seorang siswa. Iya. Kemudian lanjut, masih bertanya, posisi kontrol apakah aku? Kalimatnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Ketika kita berhadapan dengan siswa yang memiliki masalah, otomatis itu yang dilunturkan kalimat adalah seperti ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang bagaimana langkah-langkahnya? Dan kemudian setelah menanyakan hal seperti itu, kita pasti menanyakan dulu intinya, apa inti masalahmu? Padahal kita harusnya perlahan-lahan menanyakan siswa tersebut, tidak boleh langsung. Oke, kemudian posisi kontrol apakah aku? Masih bertanya. Ayolah, lakukan demi Bapak, Ibu ya. Artinya itu kita berusaha supaya siswa tersebut menyelesaikan masalahnya dengan baik, tidak boleh dibesar-besarkan, dan demi kita supaya artinya sekolah kita itu masalah yang sepele seperti itu tidak tersebar di luar sana. Karena kalau sudah tersebar di luar sana itu yang tidak dipandang baik itu namanya adalah nama sekolah. Ya, sama saja kayak seperti apa ya, permasalahan terbesar. Masalah itu banyak yang menggunakan sekarang anak-anak beda dengan zaman sekarang dan zaman dahulu. Zaman dahulu itu kebanyakan anak-anak itu fokus dengan buku pendidikan. Sekarang anak-anak itu zaman sekarang itu berbeda, bukan fokus dengan pendidikan, tetapi karakternya yang sangat minim yang harus diperbaiki. Karena kalau kita tidak memperbaiki karakter anak-anak, kedepannya kita tidak tahu bagaimana negara ini. Makanya kita sebagai seorang pendidik, disinilah kita tujuannya mendidik seorang anak untuk menjadi lebih baik, agar masa depannya itu apa yang dia inginkan tercapai. Itu sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik harus menuntun anak, bukan memaksa. Menuntun artinya itu mendidik, mengajarkan langkah-langkah yang supaya anak-anak itu berpikir kritis, bertanggung jawab. Karena zaman sekarang dibandingkan zaman dahulu, minim sekali anak-anak memiliki tanggung jawab dibandingkan teman-teman kita siswa yang dahulu yang memiliki kebanyakan yang bertanggung jawab. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dibandingkan sekarang kita melihat situasi sendiri, termasuk di sekolah kita. Disinilah kita sebagai guru harus berkolaborasi untuk bagaimana caranya anak kita itu memiliki karakter yang baik, agar masa depannya itu kelak lebih menjadi baik lagi dan bisa meneruskan negara kita ini menjadi baik lagi, seperti itu. Oke, lanjut. Masih pertanyaan yang sama. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Di posisi seperti ini kita selalu melunturkan kata seperti itu ke siswa. Tapi ternyata kata seperti ini tidak boleh, karena kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Seharusnya kutipan kalimatnya tidak seperti itu. Seharusnya kita memanggil baik-baik, tidak langsung melunturkan kata seperti itu di depan teman-temannya. Karena pasti anak-anak tersebut merasa kayak disakiti perasaannya. Iya, oke, lanjut. Di sini muncullah materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas, sebelum kita mengajar, kita harus adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Karena kalau tidak ada kesepakatan kelas, proses pembelajaran tidak akan berlangsung. Contoh kecilnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu artinya, kalau peraturan masih bisa dilanggar. Kalau keyakinan atau kesepakatan itu tidak bisa dilanggar. Artinya yang sudah disepakati di dalam kelas, contoh kecilnya dalam proses pembelajaran itu, misalnya
keyakinan kelas atau kesempatan kelas itu tidak boleh makan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Itu kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu mengikuti mata pelajaran. Itu kesepakatan kelas. Kalau peraturan masih bisa dilanggar, kita saja terkadang juga melanggar peraturan. Iya, seperti itu. Oke, lanjut. Terjadilah pembentukan keyakinan kelas. Seperti contoh di atas yang saya sudah laksanakan sebelum pembelajaran, saya menyuruh siswa tersebut dulu untuk kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran saya tetap berlangsung dan tidak ada yang namanya permasalahan pada saat proses pembelajaran. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Bukan hanya siswa yang kita suruh buat keyakinan kelas, tetapi seluruh warga sekolah kita harus memiliki kesepakatan bahwa yang pertama, secara pribadi saya sebagai seorang guru, berarti saya harus ada kesepakatan diri saya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban saya. Ketika misalnya ada jam pertama saya di kelas 10, berarti saya wajib datang tepat waktu. Itu keyakinan kelas atau untuk kesepakatan diri saya. Saya harus melaksanakan, saya harus datang tepat waktu untuk datang mengajar di kelas 10. Mungkin seperti itu. Dan kita sebagai pendidik juga harus memiliki kesepakatan supaya sekolah ini semakin maju, bukan semakin menurun. Karena kalau ada kesepakatan, insya Allah sekolah kita akan berhasil dan akan meningkat lebih baik lagi. Ya, seperti yang saya berikan contoh dari kesepakatan diri saya sendiri, dengan yaitu harus tepat waktu datang ke sekolah untuk melaksanakan kewajiban dengan cara mengajar. Iya, oke. Jadi kita harus bersepakat, ya, oke. Kemudian lanjut di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 di sini. Yaitu yang pertama, sebelum saya sebutkan, kita lihat dulu konteks kalimatnya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, oke, lanjut kita lihat penjelasannya. Di sini lihat ada menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas itu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Memang kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Kemudian, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, kita sebagai seorang pendidik pernah juga melakukan apa yang kita lakukan, apa yang siswa yang lakukan kepada kita. Dan kita juga pernah melakukan hal seperti itu ketika kita belum ada di sini, ketika kita masih sekolah. Yang kedua, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Ya, oke. Artinya dari situ adalah penjelasannya dari kalimat-kalimat ini adalah berdasarkan membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Ya, biasa ada saya pernah mendengarkan kata-kata bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran, kegagalan itu adalah tandanya keberhasilan. Ya, oke. Kita lanjut.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini validasinya itu menjelaskan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang artinya konteks kalimatnya ada 4. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Artinya, sesuatu penting itu artinya sesuatu yang tidak boleh orang lain tahu. Begitu. Saking pentingnya itu, dia akan bertahan untuk tidak menyebarluaskan masalah itu. Contoh kecilnya misalnya paling kecil adalah misalnya sekarang kan anak suka kebanyakan berpikir di kepalanya itu bukan di sekolah, tapi menuju kepribadiannya. Dan kepribadiannya itu kita tidak boleh terlalu menjauh untuk mengetahui apa kepribadian siswa tersebut, karena itu penting bagi siswa, tapi kalau untuk kita itu bukan penting. Jadi kita cuma sebagai pendidik untuk meluruskan saja. Ya, oke, lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ada beberapa kalimat. Apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, yang sesuai dengan saya katakan sebelumnya, bahwa sebelum pembelajaran harus ada kesepakatan kelas. Kemudian, yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, biasa kita lunturkan kata-kata seperti itu kepada siswa. Kamu ingin menjadi seperti apa ke depannya? Gitu. Oke, kita lanjut. Contoh kecilnya sini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Salah satu siswa yang saya tanya-tanyakan tentang kasus pertama itu kasusnya dia itu adalah Dede suka menyontek tugasnya Fitri, dan Fitri ini marah. Jadi kemudian saya sebagai guru, sebagai manajer, artinya menanyakan kenapa ada masalah seperti itu. Iya, ini contoh kasusnya. Iya, oke, lanjut. Yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ya, profesional, ya wajib itu ya. Kita harus memiliki standar kepribadian. Harus juga memiliki profesional sebagai guru. Dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, artinya itu AMO adalah manajer ya, manajer. Yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Iya, mungkin seperti itu, bahwa kita sebagai guru, kita harus memiliki kepribadian. Profesional, harus profesional dalam pekerjaan. Tidak boleh kita tidak profesional dalam pekerjaan, karena itu sudah kewajiban. Kalau tidak, sama saja orang-orang yang di sana. Dalam artinya itu kita harus profesional supaya sekolah ini apa yang sudah diterapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini, kita harus profesional sebagai guru, termasuk pribadi saya sendiri sebagai guru, bahwa saya harus profesional, datang tepat waktu untuk mengisi jam pertama pada saat jam pertama yang ada di kelas 10. Karena kalau tidak, siapa lagi yang memberikan contoh untuk siswa kita? Kalau bukan kita sendiri sebagai gurunya. Dan di sini saya mau luruskan, termasuk pribadi saya, terkadang juga
manajer, tapi membuat merasa bersalah dengan penghukum. Kalau manajer terkadang kita sebagai manajer, tapi kebanyakan penghukum dengan membuat merasa bersalah. Kenapa seperti itu? Karena itu yang pertama, tidak adanya kepribadian atau tidak adanya profesional dalam diri kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Ya, seperti itu. Jadi, saya pribadi selama ini saya merasa seperti itu dan saya akan memperbaiki kepribadian saya sendiri lagi untuk memberikan contoh-contoh untuk siswa saya supaya siswa itu juga mencontohi hal-hal yang baik, contohnya nilai-nilai kebajikan. Karena yang dipandang pertama adalah nilai kebajikan, yaitu tutur katanya, sopan santunnya, cara bertutur kata, itu yang pertama dinilai oleh masyarakat. Jadi, makanya itu kita sebagai seorang pendidik berusahalah berubah, jangan salahkan selalu siswa. Kita harus menyalahkan diri sendiri kita harus melihat diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah benar menjadi seorang pendidik? Apakah kita bisa dicontohi atau tidak? Karena siswa itu melihat gurunya. Kalau gurunya tidak ada, otomatis siswa bermasa bodoh juga. Tidak ada di guru. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin merubah untuk pembelajarannya siswa kita menjadi lebih baik adalah koreksi diri kita masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan tanggapan atau memberikan saran atau memberikan pertanyaan atau apa, silakan Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru, siapa tahu ada yang mau memberikan tanggapan dari materi saya bawakan. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau ada yang mau dikurangkan? Kemudian apa yang mau ditanyakan, masalah apa dan apa yang belum jelas? Ya, silakan. Apakah ada pemasukan dari Bapak? Masukan hari ini. Tanggapan Pak, tanggapan. Nah, saya mau ini. Mau pergi. Oh iya, silakan Pak. Makasih banyak Pak atas partisipasinya sudah mengikuti kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Silakan Ibu Cinta memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan atau koreksian. Ya, mungkin terima kasih atas kesempatannya yang diberikan sama Bu Mary. Mungkin ini lebih ke koreksian kayaknya Bu Ki. Ya, karena tadi saya banyak melihat contoh kalimat dan itu kita Ibu jelaskan satu persatu. Nah, sebenarnya untuk diri saya paham di apa yang Ibu tampilkan, tapi mungkin tidak usah Ibu terlalu jelaskan sedetail mungkin itu karena juga memakan ini waktu. Oh iya. Terima kasih Bu. Siapa lagi? Ada yang memberikan tanggapan? Ya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedikit saja Bu Mary di bagian sampul dalam yang paling depan sekali tuh saya cuma mengkoreksi penulisannya saja. Oh sebenarnya bukan desiminasi tapi diseminasi. Oh iya. Ya. Itu saja Bu. Ya terima kasih. Ya terima kasih banyak Bu atas tanggapan koreksiannya. Ya ada lagi? Ya silakan Bu. Ilusi coba. Nah, di sini di perubahan paradigma belajar, di sini ilusi maksudnya di sini mungkin sharing saja ya dengan Bu Mary mengenai
perubahan paradigma belajar. Terus di sini maksudnya kadang kita beranggapan bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Ya, sebenarnya kita nggak bisa mengontrol anak punya kemauannya sendiri, punya keinginannya sendiri. Jadi kalau kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, itu sudah 100% sebenarnya tidak seperti itu. Karena sebenarnya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kita beranggapan ilusi itu anggapan kita. Iya. Oh, saya ini kalau saya mengkritik siswa saya dan membuat dia merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakternya. Padahal mungkin kritik dan membuat mereka merasa bersalah itu mungkin efeknya bisa membuat mereka merasa jadi tidak percaya diri. Dan ini anggapan yang harus diluruskan. Kemudian ilusi anggapan kita bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, belum tentu juga bahwa hal-hal yang positif yang kita berikan itu bisa semuanya bermanfaat buat mereka. Nah, kemudian ilusi itu anggapan kita bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu nggak bisa. Kita tidak bisa memaksa anak-anak. Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan sendiri yang mungkin tidak berseberangan dengan kita gurunya. Tetapi yang kita harus lakukan, ya, yang kayak tadi Ki Dewantara, kita hanya bisa menuntun. Menuntun itu kan kadang kita ada di depan, kadang ada kita di belakang, kadang kita di tengah bersama mereka. Jadi kita hanya bisa membersamai mereka, melihat mereka kalau salah ditegur, kalau misalnya mereka berbuat baik kita kasih support, ya. Tetapi kita tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, oh kamu harus jadi dokter ya, kamu harus jadi, tidak bisa. Karena ada anak-anak mungkin punya bakat. Oke, mereka memang nanti mau jadi dokter, ya silakan, welcome ya, kita kasih mereka mungkin pelajaran IPA yang banyak, hitungan yang tapi ada mungkin anak yang bakatnya ke sini, jangan dipaksakan untuk misalnya harus bisa IPA harus dihafal semua. Tetapi ya namanya tadi berbelajaran nyambung ya dengan pembelajaran diferensiasi, bagaimana anak-anak ini semua bakat dan minatnya bisa terpenuhi lewat tadi adanya perubahan paradigma belajar, bahwa ya anak-anak punya karakter, punya keinginan, ya guru di kelas ya kita harus menerapkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bahwa ilusi anggapan kita selama ini bisa mengontrol mereka karena kita lebih dewasa dari mereka, itu yang harusnya tidak seperti itu. Mungkin ini hanya masukan dari saya. Terima kasih, saya kira pemaparan mengenai hari ini luar biasa. Terima kasih Bu Hera atas pemasukan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan seminar hari ini, yaitu tentang diskriminasi budaya positif modul 1.4. Dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.